Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan fungsi pembangkit kaitannya dengan penyelesaian permasalahan tentang permutasi. Kalau pertemuan sebelumnya kita gunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan permasalahan kombinasi, maka permasalahan permutasi pun juga bisa diselesaikan dengan fungsi pembangkit. Tentunya untuk permasalahan permutasi di sini adalah permutasi pada himpunan ganda. Jadi permutasi dengan pengulangan diperbolehkan. Kita ingat kembali tentang fungsi pembangkit eksponensial. Jadi fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat per 2 faktorial ditambah a3 kali x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya sama dengan sigma ai x pangkat i per i faktorial untuk i mulai dari 0 sampai tak hingga adalah fungsi pembangkit eksponensial dari barisan bilangan real A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, kita ingat kembali dari Maclaurin, jadi ekspansi fungsi f sama dengan e pangkat x, maka diperoleh fx sama dengan 1 ditambah x ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya sama dengan sigma x pangkat i per i faktorial untuk i mulai dari sama dengan 0 sampai tak hingga, sehingga e pangkat x adalah fungsi pembangkit eksponensial dari barisan bilangan real 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya 1 sampai tak hingga. Atau e pangkat x adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan bilangan real 1, 1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan seterusnya 1 per n faktorial sampai tak hingga. Nah, sehingga kita tahu perbedaan antara fungsi pembangkit eksponensial dengan fungsi pembangkit biasa. Jadi untuk an di fungsi pembangkit eksponensial itu adalah koefisien x pangkat i per i faktorial untuk i mulai dari 0 sampai tak hingga. Sedangkan fungsi pembangkit biasa, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang fungsi pembangkit biasa, maka an sama dengan koefisien x pangkat i saja. Kemudian kita pernah menghadapi persoalan tentang permutasi pada himpunan ganda. Jadi berapa banyak permutasi yang bisa disusun dari kata engine, yang mana di sini ada beberapa huruf yang lebih dari satu, ya. Kita lihat e-nya lebih dari satu, n-nya juga lebih dari satu. Maka ada berapa banyak permutasi yang bisa dibuat. Nah, kata engine terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf E sebanyak 2 huruf, huruf N juga 2 huruf, huruf G dan I masing-masing 1 huruf. Maka banyaknya permutasi yang mungkin dibuat dari kata engine adalah, jadi kita perhatiannya ke perbedaan hurufnya, bukan ke jumlahnya huruf. Nah, untuk EENN 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial, EEGN 4 faktorial per 2 faktorial, kemudian EEIN 4 faktorial per 2 faktorial, dan seterusnya sampai EIGN sama dengan 4 faktorial. Tentunya ini per 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, tabel 1 menunjukkan kemungkinan permutasi 4 objek atau 4 huruf yang mungkin dari kata engine, sekaligus banyaknya permutasi dari 4 huruf yang terpilih. Jadi dari kata engine tadi kita permutasikan 4 hurufnya saja, maka ada beberapa permutasi. Kita lihat yang pertama adalah ketika kita gunakan e-nya double, n-nya juga double, ya. Maka banyaknya permutasi itu adalah 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial.
Ini adalah permutasi pada himpunan ganda kalau Anda masih ingat ya. Kemudian EEGN 4 faktorial itu seluruh hurufnya. Kemudian ini adalah 2 faktorial, hurufnya yang sama, ini 1 faktorial kali 1 faktorial. Itu. Maka kalau kita buat fungsi ya, jadi kalau kita bawa ke dalam bentuk fungsi, maka FPE dapat dengan menggunakan fungsi pembangkit eksponensial dapat kita jelaskan bahwa untuk huruf E saja maka kemungkinan dia tidak terpilih. Jadi ini adalah X pangkat 0, AX pangkat 0. Kemudian ini terpilih 1 kali AX ditambah AX dikuadratkan per 2 faktorial. Ini terpilih 2 kali. Jadi untuk permutasi 4 dari kata ingin tadi, untuk huruf E saja ada 3 kemungkinan, yaitu tidak terpilih 1 kali, terpilih 2 kali. Untuk huruf N sama dengan E ya, jadi ada 3 kemungkinan. Sedangkan untuk huruf G dan I masing-masing bisa tidak terpilih, bisa terpilih 1 kali ya. Maka FPE dari permasalahan tersebut ini kita kalikan masing-masing fungsi pembangkitnya. 1 ditambah AX ditambah AX kuadrat per 2 faktorial. Ini adalah fungsi untuk huruf E, kemudian ini adalah fungsi untuk huruf N, kemudian ini untuk fungsi untuk huruf G, dan ini fungsi untuk huruf I. Maka solusi dari permasalahan ini adalah koefisien dari X pangkat 4 per 4 faktorial dari Fx. Ya, jadi kaitannya dengan permutasi 4 huruf, maka sama halnya dengan fungsi pembangkit biasa, dia adalah koefisien X pangkat 4 per 4 faktorial dari fungsi Fx. Selanjutnya kita ingat beberapa proposisi. Ada 3 proposisi. Yang pertama adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dipangkatkan N ya. Ingat dia adalah fungsi yang diwakili oleh Fx sama dengan E pangkat X. Jadi kalau ada E pangkat X dipangkatkan N sama dengan 1 ditambah NX ditambah N kuadrat X kuadrat per 2 faktorial ditambah N pangkat 3 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya ya. Jadi kalau ini hanya X saja, ini N karena dipangkatkan N berarti ini NX dikuadratkan NX pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian kalau kita jumlahkan dan kita bagi 2 fungsi E pangkat X dan E pangkat negatif X, maka sama halnya kita peroleh X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya. Jadi kita temukan sebuah barisan bilangan genap, barisan dengan variabel pangkatnya genap maksudnya gitu. Kemudian yang ketiga, proposisi yang ketiga, E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X dibagi 2 sama dengan X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah dan seterusnya ya. Jadi kita dapatkan barisan bilangan yang ganjil. Bagaimanakah penerapan dari fungsi pembangkit eksponensial tersebut? Maka kita lihat contohnya. Semisal kita diminta menentukan barisan biner 15 angka yang memuat angka 1 sebanyak ganjil dan memuat angka 0 sebanyak genap. Jadi ada berapa barisan biner? Anda tentunya masih ingat seperti apa barisan biner? Iya, jadi barisan biner itu adalah barisan yang terdiri dari 2 angka saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, dari permasalahan tadi, contoh tadi, maka diminta adalah angka satunya nanti genap dalam barisan tersebut. Kita diminta menentukan barisan 15 angka yang terdiri dari angka 0 dan 1 ya, dengan ketentuan bahwa angka 1 ganjil. Angka 1 nanti diminta dalam jumlah yang ganjil dari 15 digit itu. Maka Fx sama dengan kita tuliskan fungsinya untuk fungsi yang ganjil tadi. Jadi ini X-nya muncul 1, muncul 3, muncul 5 dan seterusnya. Tidak lain dia adalah dari proposisi E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X per 2. Kemudian untuk yang 0, jadi 0 diminta genap, maka kita rumuskan Fx-nya 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya.
tidak lain adalah E pangkat X ditambah E pangkat negatif X per 2. Maka fungsi pembangkit dari permasalahan ini dapat kita kalikan fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua ya. Jadi seperti ini adalah dari angka satunya, ini dari angka 0, kita kalikan 1/4 kali E pangkat 2X dikurangi E pangkat negatif 2X. Agar sesuai dengan proposisi, maka ini kita bagi 2, yang 1/4 tinggal 1/2 ya. 1/2 kali E pangkat 2X dikurangi E pangkat negatif 2X per 2. Kemudian kalau kita uraikan, ini tadi adalah tidak lain fungsi E pangkat 2X untuk X yang genap. Maaf ganjil ya, ganjil karena dikurangi. Sama dengan setengah kali 2X pangkat 1 ditambah 2X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Sama dengan ini kalau kita kerjakan ya, 2 pangkat X setengah kali 2 itu 1, berarti X saja, X pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 2 pangkat 4 kali X pangkat 5 per 5 faktorial. Maka banyaknya barisan biner 15 angka adalah koefisien dari X pangkat 15 per 15 faktorial, yaitu 2 pangkat 14. Seperti itu untuk aplikasi fungsi pembangkit untuk permasalahan tentang permutasi. Soal latihannya nanti saya tambahkan di slide yang terakhir. Semoga bisa membantu adanya video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.